Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt tahun 1985. Menurut Wetras, dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Mari kita simak dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif dari globalisasi: 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Contoh berkembangnya ilmu pengetahuan dan informasi. Contohnya traktor yang mempermudah panen dan meningkatkan hasil produksi. Contoh meningkatnya efektivitas dan efisiensi, contohnya pembelian tiket di bandara. Contoh meningkatnya taraf hidup masyarakat, contohnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga akibat meningkatnya taraf hidup. Contoh 4. Komunikasi semakin cepat dan rendah. Berikut contoh komunikasi melalui handphone. Contoh 5. Berkembangnya dunia pariwisata. Contohnya penyebaran informasi pariwisata. Contoh 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Contohnya berita dengan cepat melebar luas dengan perkembangan alat komunikasi. Dampak negatif globalisasi: 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualisme semakin tinggi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas keberat-beratan, sebagai contoh minum minuman keras. Demoralisasi: globalisasi menyebabkan paham barat masuk secara luas ke Indonesia. Paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai atau norma bahasa Indonesia, sehingga nilai atau norma sosial memudar. Masyarakat meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurun moral ini ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan bertimbang hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Akibatnya di satu pihak bertambah golongan kaya, di sisi yang lain bertambah pula golongan miskin. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Contohnya pembunuhan. 5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 4: pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan juvenile delinquency. Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja adalah semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditujukan pada orang, binatang,
dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme adalah perilaku yang mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain, dan merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Sikap ini ditandai dengan memudurnya kepedulian terhadap sesama, memudurnya perilaku gotong royong dan tolong-menolong.